Pembuangan baterai ya, kalau bicara emisi, bicara environment, pembuangan baterai itu masih belum ketemu ramuan yang tepat gimana cara membuangnya tanpa merusak lingkungan. Oke. Ya, mobil punya berapa mobil listrik? Ada 3. 3. Satu ya ntar. Nggak bisa semuanya kepake. Beli sendiri. Gue bilang juga apa? Nggak akan dikasih juga sama dia. Nggak bakalan. Satu Kopi aja nggak dibeliin gimana? Ya kan? Iya benar. Keluarga campur-campur, mama nggak dikasih napas sama mobil. Asli. Turun tangga, kita pikir udah dikasih kopi. Nggak tahu kopi suruh beli sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting ntar mobilnya kita rampas satu. No yang keren no atuh. Udah mau maincer. Dia mau nggak itu ukuran melemak ya? Melemak. Oke, kita lanjut lagi. Om Obi. Ya, udah beli kopinya? Besok aja belinya, nggak dibeliin, capek kita. Om Obi, cerita dong sama keluarga campur-campur, pengen tahu nih, sejak kapan sih Om Obi suka dengan otomotif? Aduh, dari kecil ya. Kecilnya waktu pas mulai langsung suka? Kayaknya waktu kecil banget. Waktu itu, usia berapa tuh kira-kira? Nggak tahu, mungkin baru lahir kali. Serius? Iya kali. Serius Om Obi? Jadi emang papa mama yang suka begitu apa keluarga atau apa? Keluarga, orang tua, papa. Oh papa terutama. Oke. Ya. Papa pecinta otomotif apa kolektor? Apa ini? Enggak, dia nggak mengkoleksi, cuma suka gonta-ganti mobil. Jadi kan kita sebagai anak harus ikut mengerti juga. Oke. Jadi udah dari kecil dijejelin, oh ini mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Ini bedanya apa ya? Oh ini mesinnya apa? Oh ini apa nih? Ini oh ini transmisi. Terus ini kok pedalnya ada banyak, ada 3 nih buat apa aja? Oh ini pasti rem depan, rem belakang. Semua sampai spesifik kayak gitu, sampai si detail itu. Iya, pengen tahu semuanya, pengen tahu dan akhirnya ya udah jadi doyan. Bener nggak punya koleksi 40 mobil? Enggak nyampe. Ngaku lah, nggak apa-apa lah. Nggak akan kita ambil, percaya deh. Paling setengahnya. Banyak Pak, Bapak tetap punya banyak kalau 20 mobil. Masih banyak orang yang punya lebih banyak. Serius Pak, jadi dengan keberadaan mobil 20 itu emang apal satu-satu tuh mobil? Enggak. Kadang satu ditaruh mana juga lupa. Serius? Iya. Di sini berarakan banyak mobil, apa nih semuanya nih? Ada di mana? Ya hafal, kalau di sini hafal. Udah pasti hafal. Itu ada yang lagi dibenerin di mana, lagi dicat, lagi di ini, ada yang di Bali ada. Oh oke. Jadi nggak mungkin satu rumah isi 20 mobil gitu, parkiran gitu enggak kan? Istri tuh nggak boleh tahu kita punya banyak-banyak. Mana kamera saya mana ini? Namanya Tante Mobi kan? Iya, Tante Mobi. Mohon maaf, Mama Mobi, kita akan kompakan ya. Pura-pura aja kita nggak denger apa-apa ya. Emang begitu kalau laki-laki kalau mobil dianggap pacar nomor 1. Iya, gini mendingan punya mobil banyak atau pacar banyak? Mama Mobi, Tante Mobi, Mama nggak ikutan lagi ya, cari aman. Bener kan? Iya. Mendingan mobil banyak atau pacar banyak? Mobil banyak aja. Mendingan mobil banyak, pacar dikit. Ya kan? Tetap aja punya pacar, kagak boleh Pak. Bapak punya istri 1 aja Pak, istri 1. Istri 1. Iya. Pacar juga nggak boleh banyak-banyak. Tapi tetap punya pacar. Sudahlah. Bapak nanti ribut aja sama saya belakangan. Pak, mobil pertama Bapak apa? Dulu Om Mobi pertama tuh punya mobil apa? Masih inget nggak? Dulu pertama banget. Dikasih orang tua ya. Itu belum beli sendiri kan? Belum. Suzuki Escudo. Tahu. Escudo yang model kayak gitu. Ya, Vitara 4x2 tuh Escudo. Waktu itu waktu itu dikasih SMP. Cuma sebenarnya bukan dikasih. Itu mobil rumah buat antar-antar anak sekolah. Dipakai boleh. Oke, nggak punya SIM pasti awalnya. Ya kan? belum. Iya, udah tahu lah kalau gitu. Kita juga pernah soalnya. Iya, kaku. Iya, anak zaman dulu begitu. Anak zaman sekarang beda loh. Anak zaman sekarang itu lebih ke arah kemudahan. Nggak doyan nyetir biasanya. Terus nggak segala macam mudah kan, mau mesen apa-apa pakai ojek. Ya, terus kalau mau kemana-mana gampang, bisa pakai taksi online. Ya, tinggal telepon, ya kan? Datang, jemput. Bukan nelpon juga, pencet gitu. Iya sih, nggak usah pakai halo-halo gitu, nggak usah pencet-pencet. Kalau kita dulu masih cari telepon koin ya, yang mobil. Telepon koin atau udah modernan dikit kartu telepon. Iya, kartu telepon. Oh iya, kartu telepon dulu ya. Iya, kartu telepon yang dibolong-bolongin gitu. Iya, benar. Kartu buat nelpon keluar negeri. Iya. Cepat habis. Oh iya. Tuh ada yang pulsa 500.000, ada 10.000. Suka telepon keluar negeri, maksudnya telepon siapa ya, Pak? Udah, krik. Oke. Kenapa sekarang ada jargon suka turbo?
Kami suka turbo karena Kami dulu suka turbo. proyek pertama adalah Daihatsu Ayla yang kita pasang turbo. Nah, itu keluarlah kata-kata kami suka turbo. Kami suka turbo. Tunggu dulu. Kalau kita bicara Ayla itu kategorinya apa? Mobil tetap sedan. LCGC, mobil murah. Orang mobil Murah banget. murah banget. Ah, itu dibilang urban car, bukan? Apa istilahnya? Murah. Mobil LCGC, LCGC. low cost green car. Oh, low cost green Ya, car. kebijakan Oke. pemerintah lo LCGC mungkin pajaknya lebih murah bla 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 Iya. bla, tapi ada persyaratan banyak, mobilnya harus dibuat di Indonesia, lokal kontennya banyak dan lain-lain. Tapi itu kita manfaatkan. Kita pasang turbo, mobil yang pelan dan murah dan menjadi kenceng dan Ada tuh tetap peminat. nggak enak. Hah? Mobilnya ada, tetap nggak enak mobilnya, keras, gubrak-gubrak apa gitu. Serius. Tapi itu benar-benar diganti itu mesinnya jadi Nggak turbo. diganti, dipasang turbo itu. Jadi yang biasanya kalau manusia tuh nafas, Oke. inhale, Enos, exhale. pakai Nah, nos. kalau ini inhale itu didorong, gitu jadi. Tapi itu kan kencangnya pada saat berapa second aja kan, Pak? Kenceng terus. Serius? Gas kenceng. Itu dicobanya di mana? Jalan lurus apa di mana yang penting gitu? jalan lurus, aman. ya Oke. kan? Kalau Terkencang bisa berapa kecepatannya paling ini? Kita nggak mobil? terlalu hobi top speed. Kita hobi akselerasi, ya percepatannya. Ini penting. 0 ke 100, 0 ke 60 itu penting dibandingkan dengan top speed. Kenapa? Karena ada batasan kecepatan maksimal. di Exactly, jalanan. itu benar. Saya setuju. Bapak ini good banget loh, very good. Good. Oh, luar biasa ya, good reviewers. Kenapa sih Pak jadi reviewers? Kenapa nggak kolektor mobil apa gitu terus jalan-jalan mobil sendiri apa gimana? Kenapa jadi reviewers sih? Loh, kalau jadi reviewer kan kita bisa membahas mobil-mobil yang kita tidak perlu punya. Hah? Iya kan? Tidak perlu punya mobil, tapi kita bisa pakai mobil mewah. Kita bisa pakai ngerasain mobil yang murah tanpa harus membeli, walaupun murah. Benar. Itu jadi ada kenikmatan tersendiri di situ. Kepuasan ya Pak ya, dan bisa mobil juga bisa berbagi juga informasi ini kepada banyak orang. Tentu saja. Ya kan, dan itu sangat bermanfaat. Luar biasa Nusa sih. dan bangsa. Jadi orang nggak salah beli mobil. Iya benar. Kadang-kadang kan orang masih suka bingung gitu kan. Oh ini mobil yang tadi yang murah gitu ya tadi Iya. gitu kan. Oh ini kayaknya murah nih tapi ternyata hitungannya ada juga yang melesetkan. Ada juga yang kelihatannya murah tapi ternyata tidak murah. Iya, Bener ternyata nggak? tidak murah, ternyata perawatannya nggak enak ya. Tentu biasanya mobil bekas, makanya kita sampai nge-review mobil bekas juga sekarang channel Motomobi. Oh oke. Oke, sekarang menyimpang sedikit. Waktu kecil hobinya apa sih Om? Hobinya? Mobil apa lagi ya? Ngapain kayak basket kayak ngapain kayak lo lempar lembing Basket tolak dulu peluru, terlalu kayak- gendut buat main basket. Serius Om? Terus apa lagi? Nggak ada hobi apa-apa ya? Apa memanah gitu mungkin apa enggak? Paling hobi Tamiya sebentar waktu kecil, semua orang hobi Tamiya. Oh gitu ya. Semua anak Jadi hanya fokusnya hanya ke otomotif aja. Iya, otomotif. Mobil, motor gitu-gitu jadi ya. kalau lagi di kelas gitu sekolah, gurunya menjelaskan kita gambar Badung mobil. masih. Badung kan? Enggak Badung, gambar mobil tuh. Pokoknya sesuatu yang nggak ada hubungan dengan materi persekolahannya. Serius. Yang merasa susah sih dia. Masalahnya dia pakai masker. Jadi guru-gurunya ya tahu dia tuh modelnya kayak gimana. Iya, kayak Iya kan? Ya inilah ya, tapi yang lain jangan diikutin ya. Kalau gak campur-campur anak-anak nggak boleh gitu. Kalau memang hobinya hobi, kalau pada saat fokus ke sekolah. Tapi kalau mau cari ilmu, ya cari Omobi. Udah paling benar, ya kan? Omobi emang nggak Masalahnya nggak semua ini ada kurikulum persekolahan itu, cara pengajaran itu nggak semuanya cocok dengan semua anak. Ya kan? menarik nih. Nggak semuanya cocok buat semua Menarik. anak. Coba. Makanya anak-anak kayak gini nih dikasih penjelasan gitu, suruh nyatet, tidak akan terjadi. Jadi mestinya seperti apa? Caranya gimana? Ya akan berbeda lagi. Makanya banyak sebagai orang tua milih sekolah buat anak itu mesti cocok buat anaknya juga. Bukan Oh oke. Sesuai ya. harus sesuai. Kita nggak boleh maksain loh. Anak kita harus masuk sekolah kalau bener dong, setuju dong. Iya. Kita boleh memberikan saran, mengarahkan sedemikian rupa, tapi Om Mobi nggak pernah maksa kan anak, kamu harus jadi begini, pernah nggak gitu? Enggak gitu. Harus mengikuti Kebetulan jejaknya Om Mobi. semuanya istri yang ngurusin. Hah? Kita nggak ikutan apa-apa, cuma nih bayar sekolah mahal banget ya Allah. Gitu. Tante Mobi, lihat dong kelakuan Om Mobi, ya kan? Jadi makin kesini makin ketahuan nih, nggak pernah ngurusin katanya. Jadi Emang Tante nggak pernah, Mobi. emang bener belas nggak pernah Serius. ngurusin. Tapi nggak ada anak-anak yang hobinya mau mobil juga sama? Ada. Dan anak pertama mulai hobi mobil gitu. Cuma dia lagi sekolah di
Sana. negara seberang jauh sana. Iyalah. Nyebrang ini Farel juga nggak bisa, Farel sampai sana berenang nggak Tapi akhir sampai. bulan ini mau pulang. Oh, akhir bulan ini pulang. Kita pengen lihat nanti ya seperti apa. Tampil nggak dia nanti di tepatnya di channelnya Om Mobi kan? Biasanya nongol-nongol dikit lah. Ya, ada ngolong dikit. Om Mobi, satu pertanyaan, pesanan banyak orang. Kenapa tuh? Om Mobi nggak pernah mau copot masker lagi? Buat apa? Orang-orang udah taunya ini. Nanti begitu dibuka orang lain lagi. Ya kan? Beda rasanya nontonin muka di balik ini sama topeng ini. Oh, oke. Jadi Jadi biar begitu dibuka nanti cewek-cewek pada terkesima. Gitu. Jadi nggak dengerin reviewnya. Astagfirullah, nih orang narsis banget sih. Astagfirullahaladzim. Untung gue cinta banget sama dia. Kalau gue nggak cinta banget, gue udah ketok-ketokin nih adek gue di mari nih, Kiki. Oh Mobi ini bandel banget ya. Ada adik mama ada di sini juga soalnya. Oke. Jadi trademark itu biarkan saja menempel seperti ini dan terus akan dikenang orang selamanya sebagai Om Mobi seperti sekarang. Kenapa dipanggilnya Om Mobi? Karena om-om ya umurnya udah umur masuk om-om. Ya. Ini kan mama-mama. Ini om-om, masih di bawahnya mama-mama. Iya, benar. Oke. Ya, jadi tetap dipanggilnya Om. Mobi. Namanya panggilnya Mobi ya? Mobi Dick. Nggak tahu deh. Nggak usah ketawa. Kenapa sih? Kalau dibilang Mobi Dick, kenapa sih? Mau bidik apaan sih? Mobi Dick. Nggak usah dipertegas. Nggak, mau bidik apa? Mau bidik apa? Mobi Dick aja. Deng. Ntar keluarnya ada stiker nih. Woi, di situ ya. Oke, Rehan mau nanya apa barusan? Mama nggak kebaca. Mobil baru atau klasik? Kenapa? Mobil baru atau klasik? Tergantung fungsinya apa. Kalau untuk dikoleksi, mobil klasik. Oke. Kalau untuk mobil baru sekarang, belilah mobil listrik. Suggest-nya adalah mobil listrik. Mobil listrik. Kalau buat sehari-hari ya, bukan buat dikoleksi ya. Belilah mobil listrik. Kolektor lebih memilih mobil real, mobil real tentu. Mobil klasik itu perlu lebih dipilih kolektor. Ya banyaknya Eropa ya Om ya, kalau gitu ya? Enggak, mobil Jepangan juga sekarang udah mulai rame. Iya. Benar. Nggak mesti Eropa. Eropa tuh ngerawatnya lebih susah. Mahal Om. Spare partnya lebih susah, lebih mahal. Kalau mobil Jepang spare partnya cenderung lebih mudah dan lebih murah. Iya, lebih mudah, lebih murah, gampang dicari. Ya, gampang dicari. Luar biasa. Tapi kalau misalnya sekarang disajasnya adalah mobil listrik. Listrik. Jadi arahnya ke listrik sekarang. Kenapa ke arahnya listrik? Listrik tentu secara untuk lingkungan itu kan lebih lebih bersih. Ya. Emisinya 0. Oke, tapi memang emisinya tuh pindah. Tunggu bentar Om. Ini plus minusnya coba. Ada plus minusnya. Emisinya pindah. Kalau kita pakai kendaraan listrik di dalam kota itu lebih baik karena emisinya tidak berada di kota kita, pindah ke pembangkit listriknya. Pembangkit listrik ada emisinya juga tentunya. Iya kan? Oke. Apakah bagus atau jelek? Bagus dong. Oke. Karena emisinya terpusat ke sana. Ya kan? Bukan menjadi di kota kita, di lingkungan kita. Buat anak cucu kita di sini hidup juga. Ya kan? Itu bagus. Oke. Tapi kalau misalnya nanti Indonesia lebih mengarah lagi ke pembangkit listrik yang terbarukan, yang emisinya bisa sangat rendah atau mungkin 0, ya itu sekarang, bagus sekali. Sorry Om, sekarang emisi paling rendah berapa sih kalau mobil listrik itu? Tahu nggak kira-kira? 0, nggak ada asapnya, nggak ada pembuangan, nggak ada pembakaran. Tapi Om Mobi, please let us know how to handle it. Di mana ada nih sekarang banyak mobil, tapi lingkungan tidak mendukung kita. For example, kita tidak tahu how to colok that kind of car gitu di mana atau mungkin far away dan itu belum membudaya. How to manage it? Kita sebagian besar pasti ya, pemilik mobil pasti 95% secara rata-rata itu tidak pernah, jarang sekali jalan keluar kota. Kita selalu di dalam kota. Mobilitas tinggi di dalam kota. Di dalam kota, berangkat kerja, pulang kerja, berangkat sekolah, pulang sekolah, datang ke mall ini, ke mall sana, ini semuanya dalam kota. Dalam kota itu biasanya rata-rata orang Indonesia berapa sehari? 50 km sehari? Ya kan? Plus minusnya dia. Nah, orang Indonesia, orang Jakarta. Jakarta, ya? Terutama kota besar ya. Kota besar. Betul. 60 km lah paling. Orang yang tinggal di Bekasi pun ya paling 60 kilometeran sehari. Nah, tapi lupa tadi ngomongnya sampai mana ya? Enggak, itu ini nih. Iya udah. Colokan gimana colokan? Mobil listrik itu. Kenapa ada Fabi lewat? Bukan. Terus mobil listrik itu nih kayak ini Kia EV6. Kia EV6 itu bisa sampai hampir 500 km. Kalau baterai penuh. 500 km. 500 km. Ya, yang pendek Wuling REV.
Yang kecil, yang kecil. Yang kecil tuh ada yang 300 km, yang long range, ada juga yang 200 km. Oh, Masa 200 km nggak cukup? Cukup. Jadi udah tinggal benar-benar. berangkat kerja, pulang kerja, di rumah kalau masih setengah nggak usah diisi, kalau udah kurang setengah kita isi colok. Paginya udah penuh. Wattnya gede nggak? Ntar masih bayar listrik aja kita masih mikir bayar listrik mobil, Nih, motor listrik, mobil bayar Tergantung ya. Mobil listrik itu ada beberapa macam charger. Ada yang mobile charger. Mobile charger itu mobil yang bisa colokan stop kontak biasa. Pada umumnya. Ada umumnya tinggal Dimana colok saja? ya, di tembok Oke, ya kan. tembok, Tapi ya, memang oke. kapasitas rumahnya kuat apa enggak. Nah, Ya. rata-rata mobil listrik yang pakai mobile charger itu 2 kilowatt. 2 kilowatt. 2 kilowatt. Nah, rumah mungkin ada yang rumah yang nggak kuat, oke, tinggal naikin dayanya. Tapi bisa juga kita pakai wall charger yang bisa sampai 7 sampai 11 kilowatt. Nah, itu pasti daya rumahnya kurang. Nah, bisa tarik baru dari PLN tambah daya, betul. bukan nambah daya, Tambah. ambil meteran baru meteran yang khusus baru. untuk mobil listrik dan biasanya PLN ada penawaran khusus kalau mobil listrik. Nah, ini perlu nih, Ya, denger nih. mungkin ada diskon, mungkin ada sesuatu, mungkin masangnya gratis, mungkin ya itulah, cek sendiri. Tapi ujung-ujungnya pengeluaran kita dari bensin, kita biasanya beli bensin misalnya 300.000 Om. 300.000 seminggu. Misalnya, Iya. coba ganti mobil listrik jadi 30.000 seminggu. Tapi listriknya nambah Om. 30.000 Serius Om. perak. Serius Om mobil. Iya. Lu ganti listrik mau nggak? Ganti listrik yuk. Kalau 300.000 dia 30.000 pengeluaran listriknya. Ya, beli mobil yuk atu-atu. Beli nih, Ma. Iya, bukan mama minta mau mobil. Woi, Lah mamanya lah. oh iya benar. Jadi lebih murah, lebih Jauh, irit, lebih lebih efektif, irit. efisien. Lebih irit. Dan kita punya kebiasaan baru untuk selalu aware ya dengan lingkungan, colok itu rajin ya kan, rutinitas untuk nggak ada kepentingan asap, sendiri. nggak ada apa. Cuma memang mobil listrik kan problem utama pada mobil listrik itu adalah bukan pada chargingnya, tapi pada baterainya. Oke, baterai punya umur sama seperti baterai di handphone kita ada umurnya berapa lama. Oke. Nah, tapi pabrikan-pabrikan APM yang jual mobil listrik di Indonesia pada ngasih garansi sampai dengan 8 tahun. Ada juga yang ngasih garansi sampai 10 tahun untuk baterainya. Baterainya aja garansi 8 sampai 10 tahun. Nah, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Oke. Nah, kenapa? Kenapa mesti di garansi warranty segitu lama? Karena baterai itu mahal. Mahal sekali. Dan memang saat ini pembuangan baterai ya, kalau bicara emisi, bicara environment, pembuangan baterai itu masih belum ketemu ramuan yang tepat gimana cara membuangnya tanpa merusak lingkungan. Oke. Ya, mobil punya berapa mobil listrik? ada 3. 3. Satu ya ntar ya. Nggak bisa semuanya kepake. Beli sendiri. Gue bilang juga apa ya, nggak akan dikasih juga sama dia. Nggak bakalan. Satu Kopi aja nggak dibeliin gimana? Ya kan? Iya benar. Emang kucing. Oh, mobil emang nyetir umur berapa Om? Nyetir dari umur berapa? Kayaknya bisa nyetir tuh dari kelas 5 SD apa ya? Bisa nyetir ya, bisa loh, bisa. Bukan berarti nyetir di jalan keluyuran sana sini, enggak. Sama kita dari kecil. Kecil. Ngaku pas umur 17 tahun ngaku sama bokap kita, sama bapak kita belum pernah punya. Oh, udah belajar nyetir belum, kata papi. Bisa nyetir nggak kamu kakak? Bisa, nggak bisa pap. Oke, ayo cepet ngambil reboes dulu zaman orang Reboes. Sih kan? Ayo latihan lama mobil kan, nggak bisa lah kelamaan pap. Oh, papi pegangan. Kamu bisa nyetir. Siapa yang kasih tahu? Mami tahu? Enggak. Padahal kita udah kong-kali-kong sama mak kita. Iya makanya. Ngaku. Gitulah. Oke. Om, kalau beli mobil pernah didukung nggak? Sama siapa Raihan didukung? Keluarga dong. Oh, didukung sama keluarga nggak? Jadi tante Mobi kalau Om Mobi belanja, tante Mobi tahu nggak? Nggak tahu Rehan, lu pakai nanya sih. Udah jangan ditanya. Makin repot. Makin repot. Iya. Ntar juga kalau lagi tante Mobi nonton di sini juga, ntar kita diomelin. Iya, jangan bilang-bilang Nggak ngapain. usah sih bilang-bilang. Itu kayak punya pacar. Nggak usah bilang. Nggak usah dia kasih tahu. Nggak usah. Besok bapak-bapak, bapak ngajarin lu. Nggak boleh. Harus jujur. Mau nanya apa? Tips jadi reviewer seperti apa yang terbaik? Silakan Om. Tips jadi reviewer, yang penting punya kamera ya. Kalau nggak punya kamera percuma. Ya, benar. Iya benar. Ya, punya Ini kamera. semuanya ngefans sih mau mobil ini. Terus. Terus yang penting ngerti Ngerti produk, Karena percuma produk kalau nggak knowledge-nya. ngerti, Iya.
Karena tapi ngerti aja nggak cukup kalau kita tidak passionate, kita tidak punya passion di situ. We are talking about passion. Passion. Jadi, ada sesuatu yang menarik kita untuk betul-betul ada di situ, sehingga soul kita pun pada saat kita mereview sesuatu not only come up from the the head gitu From ya. the heart. From the heart, it's always bahasa Inggris saya. Itu juga akan membuat tampilan seorang reviewer menjadi selain cerdas, harus cerdas dong. Masa nggak cerdas? Gimana? Jadi reviewer ini kan nggak gitu. Orang kalau passionate, kalau passionate, orang nggak cerdas pun bisa berubah menjadi cerdas. Because karena dia menghafal atau gimana? Karena karena saking dia passionnya, dia akan orang yang kurang cerdas akan berlatih maksimal sehingga menjadi cerdas. Oke. Itu ya tipsnya dari Om Mobi ya. Jadi Passion diperhatikan dulu. passion, keinginan. Jadi kamu tuh harus punya niat, punya soul, punya keinginan ya. Banyak orang gini, banyak orang tuh gue pengen nge-review motor Kenapa yang nonton motor biasanya rame, tapi dia nggak ada passion sama motor, nggak bisa. Iya benar-benar. Kelihatan orang begitu nanti. Jadi jangan dipaksain lah ya. Jangan dipaksain. Nggak penting juga sih ya kalau gitu-gitu ya. Ya. Tapi Om Mobi ya kalau hari-hari tuh setahu Mama Ira ya, Om Mobi itu orangnya cukup tegas loh. Enggak. Tegas ya kan, kocak sih ya gitu ya. Tapi yang merubah image itu semua katanya orang suka nyeleneh kalau di YouTube. Emang Om Mobi gayanya begitu? Apa emang sehari-hari begitu? Apa bagaimana? Itu kita natural ya. Nanya natural. Jadi emang gitu. Iya benar. Gue demen banget. Apalagi kalau pameran mobil kita ada yang jaga tuh, yang sebelahnya mobil tuh gitu ya. Tante Mobi, Mama Ira nggak ikutan. Udah ya, Om Mobi udah ya. Makin kesini udah makin nyeleneh, udah makin bandel. Udah kalau gitu. Nggak bandel. Nggak bandel. Passionate. Iya. Jadi passion bukan hanya mobilnya, tapi yang jagain mobilnya. Hai gitu. Udah kelar, udah seharian, udah cukup sama dia, udah ya, keluarga campur-campur. Mama Ira mau pulang dulu. Mana kamera gue? Situ. Ya ini. Ya udah, Mama Ira mau pulang dulu ya. Udah hari ini udah sama Om Mobi. Om Mobi, I love you so much. I love you too, Mama Ira. Thank you. Hari ini Mama Ira berubah jadi Mama Mobi and I'm happy with this. Katanya Om Mobi mau kasih sesuatu buat aku. Woi, ambilin dong hadiah dari Om Mobi. Cepetan lari. Oh ya ada. Lari lu. Jangan ini, cepetan, kelamaan. Ngebut Rehan. Om Mobi, sukses ya. Sama-sama sukses, Mama Ira. Sehat, sukses. Amin. Lancar Sama-sama semuanya. sehat, sama-sama sukses. Kita dukung semuanya, usaha-usaha terbaik ya kan. Ini hadiah dari Om Mobi ke Mama Ira. Ini luar topik biasa. heran. Apa heran? Heran karena deh. Nggak gini. Karena Gue nggak dapet nih kadang-kadang sama dia nih. Om Mobi suka ngomong heran. Karena banyak keanehan-anehan. Itu kenapa Pajero pakai lampu kedip-kedip biru? Heran. Jargon, tag. Apa ya kita bilang apa sih? Jargon, tagline. Apa sih tagline? Enggak tagline. Ini heran aja. Oh, ya. oke. Ini heran itu ngasih tau orang heran. Tapi kita orang lihat heran. Dia akan melihat dirinya identik sendiri. dengan gue salah apa ya? Gitu. Kenapa dia heran gitu. Serius Om Mobi. Thank you ya Om Mobi ya. Itu maksudnya heran. Mau ganti ya? Mau langsung ganti ya? Bentar ya? Ganti ya, bentar ya? dong. Bentar. Nah, ya kan demi Om Mobi nih. Udah pakai ini, pakai itu, lipstik pada berantakan. Nggak tahu deh alis kehapus apa enggak. Gua nggak mau tahu dah. Pokoknya kenapa sih mesti pakai make up gitu? Wanita tuh natural tuh cantik juga. Om. Tadi sebelum gini saya kerja dulu Om, syuting juga. Iya, tapi kalau pakai make up, kenapa wanita tuh seneng pakai make up itu loh? Kita laki-laki nggak semuanya suka ngeliat make up itu. Habis. Iya. Dengerin dia. Oh bener nih. Oke. Udah kepanjangan. Kalau istri ngeliat istri, ngapain sih pakai make up? Itu beda. Kita lebih seneng natural. Habis. Udah ya. Kelar. Udah nih. Udah deh. Diam ya Om Mobi. Iya. I love you. Love you too, Mama Ira. Semua. Keluarga campur-campur, terima kasih banyak. Hari ini saya udah tekanan batin. Interview dia doang. Seharian ini saya udah pegal naik turun. Kopi gue mau nagih sekarang. Makasih ya keluarga campur-campur. I love you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Campur-campur semua ada di sini. Nggak ada. Jajan. Tukeran. Buat makan siang. Tukeran. Buat makan siang. Tukeran satu lah. Mobil listrik lah. Makan siang. Mobil listrik.